Hai guys, welcome back di Olds Update. Olds Update kali ini kita akan bahas koin yang interesting, yaitu Ethereum, karena besok adalah the merge. So, ini bakal menarik banget. Banyak orang bertanya-tanya ya, istilahnya menebak-nebak Ethereum ini bakal pump atau bakal dump pada saat the merge terjadi. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya, saya buka dulu di awal supaya teman-teman tahu lah arah obrolan ke belakangnya seperti apa. Yang saya pengen sampaikan di sini dari sisi yang netral, karena bagi saya ada orang yang bullish, ada orang yang bearish. Yang bearish pasti bilangnya istilahnya ya kita berbicara apa adanya ya. Ada orang bilang buy on rumor, sell on news gitu loh. Which is nggak salah, hal itu bisa saja terjadi. Sama kayak kasusnya Bitcoin pada saat legal tendernya El Salvador. Buy on rumor, sell on news. Ya kan? Karena itu the first legal tender loh di suatu negara. And then bullishnya, ada orang yang bilang bahwa the merge ini yang sudah ditunggu oleh Ethereum community sejak lama ya, karena kita berbicara soal probabilitas gas fee yang lebih murah dan transaksi yang lebih cepat gitu loh, karena ini selalu menjadi problemnya Ethereum, yaitu gas fee yang mahal dan banyak banget ya yang dibicarakan gitu loh. Cuman based on research yang saya lakukan selama beberapa minggu terakhir, kalau kalian searching saya punya Ethereum ya, every update yang saya tuliskan seperti the merge ini, itu beberapa kali saya sempat bahas ya, bahwa Ethereum itu ada beberapa kali menunjukkan bahwa dia itu memasuki sebuah sejarah baru, di mana transaksi-transaksinya ini ya teman-teman, misalnya contoh ya, new record ya kan pada Ethereum ini saya sempat bahas di 3 pekan yang lalu. Kemudian ada lagi harusnya, saya lupa ya, nah ini teman-teman ya, 1 bulan yang lalu new record. Jadi ada beberapa rekor baru yang diciptakan di Ethereum, seperti active address terbanyak ya saat ini gitu loh, itu ditemukan pada saat menjelang the merge happens. Kemudian ada juga transaksi futures options atau options kontrak terbanyak itu menjelang the merge. Jadi sebetulnya dibilang apakah ini dampaknya akan negatif, which is bearish rata-rata bilang buy on rumor, sell on news, bisa jadi. Tapi di sisi lain kita bilang apakah ini akan positif, bisa juga, karena meningkatkan volume transaction ya selama sentimen the merge ini banyak diperbincangkan orang-orang. Nah, bahkan di video ini saya akan bahas salah satu pandangan dari profesional di bidang kripto, yaitu FTX CEO Sam Bankman-Fried ya. Fried ini kayak fried chicken ya teman-teman ya. Jadi dia ditanya oleh CNBC gimana pandangan dia tentang the merge ini gitu. Kalau dia sih simple, dia bilang katanya in the long term harusnya the merge itu beneficial buat Ethereum ya. Gak diragukan lagi, di awal pasti akan ada turbulensi ya, istilahnya kayak naik pesawat turbulensi gitu ya, ketika itu di awal-awal. Oke, menurut dia jangka panjang ini mungkin akan menjadi hal yang positif buat komunitas Ethereum ya. I think it's going to allow substantially faster and cheaper ya. Jadi transaksi yang lebih cepat dan proses yang lebih transaksi yang lebih murah dan proses yang lebih cepat gitu. Dan dia juga berpikir bahwa transisi ini di awal itu pasti a little bit rocky. Rocky itu kayak jalan berbatuan ya, istilahnya nggak mulus gitu loh. Dan pasti bakal problem, messy activity, and when it happens ya, I think that's sort of inevitable ya. Ya memang tidak bisa terelakkan yang namanya update. Well, ada orang yang bisa terima, ada orang yang mungkin nggak bisa terima juga. Apalagi ini penting guys, perpindahan dari proof of work ke proof of stake. Sebetulnya ada satu statement yang saya pribadi ngelihat sangat oke lah ya, dia disampaikan di sini. Jadi kayaknya sebentar saya cek dulu ya teman-teman. Menu those big transition and anything that especially when it's just one. Oke guys. Jadi di sini kayaknya dia nggak sampein ya, karena sebelumnya saya sempat nonton nih YouTube-nya. Jadi kalau misalnya kalian nonton, salah satu yang disampaikan ya, sebetulnya entah ya, ini kayak saya nonton apakah dari sini ya, harusnya dari sini sih ya. Intinya salah satu yang diperhatikan itu adalah guys, yang namanya proof of work itu kan berarti membutuhkan energi listrik untuk mining ya, dan saat ini sedang menjadi problem di seluruh dunia. Even Uni Eropa pun sedang ada masalah dengan energi. Jadi kita bilangnya istilah bahasanya krisis energi.
terutama karena Rusia berhenti ekspor energi ya dari natural gas atau dari bensin atau istilahnya oil gitu loh. Kayak Gazprom itu salah satu company yang saat ini itu sudah men-shutdown activity-nya untuk ekspor ke Uni Eropa. Yang terakhir ya, tapi saya belum doing research lagi. Tapi setahu saya itu yang menyebabkan Uni Eropa itu inflasinya jadi sangat tinggi. Nah, of course, proof of stake itu sebenarnya adalah jawaban. Karena, balik lagi, problem yang akan dihadapi itu adalah masalah krisis energi. Dan kalau ini diteruskan ke depannya, ini pasti akan menjadi perdebatan gitu loh. Tapi, gimana kalau Bitcoin? Nah, itu nanti kayak pembahasan yang berbeda ya. Pada intinya adalah, ini adalah salah satu yang good gitu loh. Dan saya setujunya dengan Sam Bankman ini, dia bilang di awal pasti akan ada problem ya. It's a big transition and anytime that happens, especially when it's just not one company doing it, when it's an entire decentralized ecosystem and all the decentralized and centralized entities in it try to transition all at once, some people are going to flop the transition and take some time to clean it up. Jadi yang dimaksud dengan flop ini adalah menggagalkan ya. Dalam arti akan ada pihak-pihak yang rebel nih. Rebel kayak kita nggak setuju jadi proof of stake. Wah, kita harus membuat istilahnya kekacauan gitu loh di awal. Mungkin kita dump dulu price-nya di awal. Jadi setelah di dump, well, panik gitu ya, market panik. Akhirnya pada jualan Ethereum dan ini gagal nih the merge dan lain sebagainya, nggak bakal berhasil. But balik lagi, in the long term menurut teman-teman gimana? Upgrade ini akan positif atau negatif gitu loh. Kalaupun besok the merge itu dikasih bearish movement dalam artian turun, drop dan signifikan, I think that's a big opportunity untuk kita buyback justru ya. Itu kalau menurut pandangan saya. Tapi sekali lagi saya pengen berusaha objektif dan netral, so please teman-teman silakan nilai sendiri. Oke, start dari Ethereum price action, kita akan bahas dari time frame daily-nya. Jadi kalau dilihat-lihat nih pergerakan hari ini, karena Bitcoin dominance yang melemah, Ethereum Bitcoin yang menguat sekitar 1,21% dan bahkan secara trend pun menurut saya masih healthy. Ethereum masih lebih mendominasi dibandingkan Bitcoin ya. Dan saya rasa ini karena dampak dari sentimen positif juga yang diciptakan oleh si The Merge sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi time frame daily-nya, ini penguatan sementara itu kan mungkin kita bisa berasumsi ya, kalau misalnya saya ngelihatnya ini overall movement wave 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 and then A, B, C corrective pattern. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah break dari B wave-nya, which is sebetulnya harusnya ini udah menjadi sebuah konfirmasi juga bahwa secara tidak langsung Ethereum itu sudah create higher high dari highest level sebelumnya. Dan artinya situasi kita saat ini termasuk dalam bagian dari koreksinya gitu loh ya, terhadap si kenaikan yang terakhir terjadi. Jadi istilahnya memang sih kalau kita lihat ini turunnya kan sangat agresif ya. Jadi sama lebih kurang kayak video pembahasan di Bitcoin yang lalu. Jadi istilahnya naik korektif, turun agresif. Ibaratnya kan kayak gitu. Bisa istilah kita ngelihat seperti itu juga. But higher high yang diciptakan di sini itu istilahnya kita juga perlu consideration ya, perlu pertimbangan untuk melihat ini sebagai potensi wave 1. Yang artinya di sini adalah proses wave 2-nya karena kita sudah testing terhadap Fibonacci 61,8% juga di 1561. Dan di level tersebut kalau kalian perhatikan juga terdapat area-area support yang sempat nahan Ethereum loh untuk turun lebih jauh ya. Walaupun sempat turun tapi dia cuma menghabiskan waktu sebentar aja di sini sebelum akhirnya dia bisa balik naik dan akhirnya bertahan di atas level tersebut dalam kurun waktu yang lumayan lama. Jadi kelihatannya adalah di level ini kita ngelihat Ethereum 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebih 5 hari menghabiskan waktu di bawah level $1.560. Selebihnya Ethereum mampu bertahan di atas level $1.560 yaitu Fibonacci 61,8% dari wave 1 ini. Jadi so far saya ngelihatnya adalah kita lagi ngetes terhadap level support yang menurut saya cukup penting. Dan kalau misalnya ini best case scenario, balik lagi kalau the merge besok itu cenderung bullish, berarti ada opportunity kita sedang ongoing menuju ke wave 3.
Dan untuk wave 3 sebenarnya kita bisa ukur menggunakan Fibo retracement lagi atau Fibo extension dari wave 1 ke wave 2. Kalian bisa tarik dan kalian bisa lihat ya potensi target-target di level-level Fibonacci-nya ya. Ada 1, ada 1272, ada 1618. Tinggal kita lihat aja seberapa signifikan pergerakannya. Itu dengan catatan kalau bullish. Now, what happens if buy on rumor, sell on news? Justru yang terjadi adalah Ethereum kemungkinan akan breakdown signifikan dan mungkin saja justru kita akan dibawa ngetes sampai ke trendline yang ada pada time frame daily, dan itu adalah trendline yang terbentuk sejak Juni lalu. Jadi Juni ketemu lowest price di 13 Juli dan harusnya kita bisa ngetes sampai di kisaran area $1.370. So, ini adalah bearish scenario-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya kedua skenario tersebut in the end nge-lead Ethereum ke harga yang lebih better ya. Jadi kalaupun dia turun, mungkin menurut saya ketahan di level ini before nanti dia perlahan-lahan ter-recovery. Atau worst case skenario-nya adalah Ethereum drop dari level tersebut, retest, and then boom ya, bahkan testing sampai ke level $900 ya, atau lowest price pada tanggal kisaran 18 Juni 2022. Nah, menurut teman-teman, dari sini gimana pandangan kalian? Apakah menurut kalian Ethereum akan bullish pada saat the merge besok atau justru akan bearish ya? Saya punya dua skenario-nya, dan kalau buat saya saat ini sharing ya di akhir video ya. Saya sharing sedikit kesimpulan aja apa yang saya coba manfaatkan saat ini. To be honest, saya pikir kalau short sekarang saya totally gambling. Dalam arti saya berlawanan dengan the merge. The merge itu adalah update, upgrade, dan major upgrade atau update yang ditunggu banyak pelaku pasar di cryptocurrency, terutama untuk mereka-mereka yang masih nge-hold coin Ethereum. Oke, jadi itu satu. Menurut saya sedikit berkontra dengan situasi yang cenderung positif, karena yang namanya update atau upgrade itu pasti arahnya ke yang lebih baik. Nggak mungkin dong perusahaan upgrade tapi malah turun istilahnya. Ya ada sih beberapa situasi seperti itu. Cuman kalau untuk kripto, apalagi Ethereum nomor 2 di keseluruhan crypto universe, well, it's a big problem kalau mereka malah downgrade. Kan istilahnya seperti itu. So, apa yang saya lakukan, yang saya lihat saat ini adalah secara time frame 4 jam itu terdapat sebuah trendline. Ini beda trendline ya. Trendline yang terbentuk pada di sini ya, di situasi ini. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya ada trendline lagi. Jadi saya bisa hubungkan trendline di sini ketemu dengan di sini ya. Itu bisa menjadi sebuah potential channel. Oke? Nah, kita lihat trendline tersebut itu memberikan reaksi. So far, there is a reaction ya. Di situ terdapat reaksi, ada buyers yang kelihatannya masuk dan mencoba mempertahankan harganya. Lalu kalau kita lihat di time frame 1 jam, at least situasi ini kalian bisa considering juga sebagai potential inverse head and shoulders ya. Jadi kalau secara price action ada possibility bisa dimanfaatkan justru. Kalau misalnya dari saya pertimbangannya justru malah coba untuk ngebet lah istilahnya terhadap the merge. Sama kayak saya ngebet untuk Facile Hard Fork ya di Cardano. Jadi saya ngelihatnya adalah ya ini sebagai opportunity untuk melakukan long aja. Pertama dari sisi risk reward ratio menurut saya lumayan oke. Saya cuma tinggal tempatkan stop loss di bawah area trendline, which is di kisaran mungkin range price 1525 atau 15.500 dengan potential target ya. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata the merge successfully justru malah bullish. Well, this is the opportunity justru yang sangat sayang kalau kita nggak manfaatkan. Dan selalu yang namanya trading itu kita bisa bilang gambling gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang trading itu gambling, ya nggak salah juga. Karena kita bet everywhere. Cuma pertanyaannya adalah risknya bagus nggak? Risk rewardnya ideal nggak? Kalau kalian ngeresikoin, let's say, ya saya tempatkan stop loss di sini dengan resiko misalnya saya set di $100. Let's say gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya naik saya dapat $340. Menurut teman-teman worth it nggak? Istilahnya gitu loh. Nah, saya sih bukan nebak-nebak. Saya di sini ngelihat dari sentimen yang sudah ada, ngelihat dari track recordnya selama beberapa pekan terakhir, semua saya ada datanya, istilahnya saya melakukan research, dan bahkan saya ngelihat second opinion gitu loh, ya, at least dari salah satu seorang pakar di cryptocurrency. Dan secara price action, saya juga doing research, dan ada reason yang jelas untuk saya melakukan transaksi pada Ethereum ini. Jadi, akhir penutup ya dari saya
Saya di sini bukan mengajak teman-teman untuk bertransaksi, bukan mengajak teman-teman untuk membeli. Saya cuma berbagi pandangan bagaimana saya bereaksi atas pergerakan Ethereum saat ini. Saya tidak menebak-nebak apakah the merge akan naik, apakah the merge akan turun. Kedua skenario sudah saya persiapkan. Yang saya lakukan pada saat saya transaksi adalah saya berusaha seobjektif mungkin, dan saya melihat peluang apa yang bisa ditawarkan oleh chart daripada Ethereum terhadap transaksi yang akan saya eksekusi. Dan yang perlu di-note lagi adalah di tengah kondisi makroekonomi yang mungkin cenderung negatif, kita tetap harus waspada. Jadi simple, turunkan resiko dengan cara mengurangi margin dalam setiap kali kita bertransaksi. Ya, saya rasa itu adalah keputusan yang paling bijak untuk dilakukan. Dan terakhir dari saya, make sure kalian komen di kolom komentar terkait dengan gimana result dari The Merge besok. Kita sama-sama prediksi, dan hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jelas dari video yang saya sampaikan. Thank you so much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.